Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Bapak ini mohon maaf minta waktunya dan mengganggu waktunya sebentar. Kebetulan saya ada tugas berkaitan dengan demonstrasi kontekstual, yaitu untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, untuk Bu Rahma, oke kita coba ya. But frankly speaking, I really hate it to be recorded. Emang harus di-recording Pak? Ya. Oke, baik. Demi Bu Rahma. Demi guru penggerak. Ya, Hidup guru penggerak. Ya, thank you Bapak. Ya, kita langsung saja nih Pak. Untuk pertanyaan pertama yang pasti kan tadi berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya saya bertanya apakah mungkin Bapak pernah menemui kasus-kasus di sekolah Bapak ini di SMK Negeri 1 Agung Selatan khususnya yang berkaitan dengan dilema etika ataupun kebujukan moral. Kemudian bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebujukan moral tersebut? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Rahma berkaitan dengan identifikasi bujukan moral dan dilema etika, pertama yang harus kita samakan persepsi dahulu tentang bujukan moral dan dilema etika itu. Sepengetahuan saya, yang namanya bujukan moral itu adalah kasus-kasus yang ada pelanggaran berkaitan dengan aturan atau norma. Nah, cara untuk mengidentifikasi bujukan moral itu sangat gampang sekali. Jadi kalau diperlukan sedang melakukan pelanggaran dalam hal etika, norma, aturan, itu sudah termasuk dalam bujukan moral. Bagaimana dengan dilema etika? Jadi untuk dilema etika, cara mengidentifikasinya, kalau dia kasus itu bukan bujukan moral, berarti dia secara otomatis itu adalah ciri khas dari dilema etika. Sederhananya seperti itu, Pak. Ya, baik, oke. Nah, kemudian yang selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini khususnya terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan itu tadi. Bagaimana mengambil keputusan? Seperti kita ketahui, Bu Rahmat tadi mengatakan yang namanya dilema etika itu sama-sama benar. Iya. Apapun yang diambil keputusannya sama-sama benar. Nah, pertimbangan yang kita ambil untuk sekolah ini ya risiko yang terkecil, yang kita ambil dan hal-hal yang memungkinkan untuk dilakukan. Jadi pertama pertimbangannya risiko yang terkecil dan hal-hal yang mungkin dilakukan oleh sekolah itu dasar kita untuk mengambil keputusan. Jadi mengambil resiko yang terkecil lah ya Pak ya, Yeah. mengambil bagaimana sekolah itu artinya bisa diterapkan di sekolah. Yeah. Kemudian, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa mungkin yang biasa Bapak lakukan selama ini? Berkaitan dengan dilema etika, biasanya untuk dilema etika itu ada melibatkan person in charge ya. Tanggung jawab. Iya. Untuk kasus yang bersifat dilema etika, biasanya saya tidak melakukannya secara spontan dan mungkin saya akan membuat jadwal khusus dan ada diskusi kecil dengan person in charge tadi. Iya. Ya, dan kita akan ada diskusi-diskusi kecil. Dari hasil diskusi tersebut, masukan dari teman-teman, kemudian hasil dari ya ngobrol-ngobrol kecil kita, di situ kita baru bisa mengambil keputusan dan mempertimbangkan tadi risiko yang terkecil dan bisa kita lakukan di sekolah. Ya, baik, berarti melibatkan orang-orang yang bertanggung jawab tadi, person in charge, kemudian yang meminta ada diskusi kecil dijadwalkan lagi ya Pak ya untuk kegiatan diskusinya ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja nih Pak yang mungkin selama ini Bapak anggap efektif nih untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sangat efektif tadi
Ya kita harus melakukan komunikasi. Ya, komunikasi pada the person in charge tadi itu kita komunikasi, dari hasil komunikasi, diskusi dan pengalaman-pengalaman sebelumnya lah, justru yang menjadi apa ya, yang titik berat kita ya, biasanya kan kalau kita selalu menemui beberapa kasus yang berulang biasanya ya, jarang sekali kalau di sekolah kita kasusnya apa ya, yang suatu yang belum pernah terjadi itu jarang sekali, biasanya kasusnya berulang ya. Jadi biasanya kita ada, di samping kita komunikasi, ada hal-hal yang pernah kita lakukan sebelumnya, dan setelah kita evaluasi, oh ternyata ini cukup efektif, nah ternyata ini tidak efektif. Nah jadi keputusan kita sebelumnya itu menjadi dasar kita mengambil keputusan yang akan kita ambil berikutnya. Nah, pernah nggak Pak mungkin bertemu dengan Pak yang menantang gitu? Jadi apa saja ini tantangannya biasanya kalau untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Alhamdulillah sejauh ada komunikasi tidak ada permasalahan, ya, tidak ada permasalahan. Jadi tantangannya apa? Tantangannya mungkin kita perlu siapkan waktu khusus untuk komunikasi lah. Komunikasi, berarti yang kita highlight di bagian komunikasi. Komunikasi. Oke, kemudian ya apakah ada tata kelola atau jadwal tertentu ya Pak, khususnya dalam penyelesaian kasus dilema etika tadi ya, atau bentuk prosedur seperti apa mungkin yang dilakukan? Ya biasanya kalau dilema etika seperti katakan tadi, saya akan melibatkan orang-orang yang bertanggung jawab di bidangnya. Kemudian sebelum itu kita ada ngobrol dulu, ngobrol kecil. Setelah itu kita buatkan jadwal, ya, jadwal khusus untuk kita mengumpulkan teman-teman, kita diskusi bareng, kita ngobrol bareng untuk mengambil suatu keputusan. Oke Pak, baik nih, terima kasih. Nah, yang selanjutnya ini, adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini mempermudah atau membantu Bapak khususnya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Satu, seperti katakan tadi, bahwa yang namanya dilema etika biasanya kalau untuk sekolah itu kasusnya berulang. Kasus-kasus sebelumnya menjadi hal yang mempermudah saya untuk mengambil keputusan. Jadi setelah kita, karena kasus itu ulang biasanya dan keputusan itu sudah diambil sebelumnya, kemudian kita mencoba mengevaluasi hasil keputusan tersebut, apakah di mana apa efektif atau tidak. Ya, itu yang pertama yang sangat membantu keputusan sebelumnya. Yang kedua, orang-orang yang terlibat, yang saya katakan the person in charge tadi itu sangat membantu. Yang ketiga, tidak kalah penting adalah komunikasi. Baik Pak, nah yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Pelajaran apa yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Kembali kepada sifat dari dilema etika itu sendiri, bahwa semua keputusan itu adalah diambil benar dan benar. Jadi kita mengambil yang terbaik dari yang baik. Ya. Pelajaran yang diambil apa ya? Mungkin komunikasi. Ya, komunikasi itu menjadi kunci dari segala permasalahan. Jadi di situ di dalam keputusan yang saya ambil, biasanya saya menyampaikan apa yang saya harapkan dengan keputusan ini. Kemudian teman-teman yang terlibat juga yang dalam pengambilan keputusan ini juga sudah mengetahui, oh dengan keputusan A, kepala sekolah mengharapkan A, B, C, D. Jadi intinya komunikasi. Jadi pembelajaran apa yang bisa diambil di dalam menjadi seorang pemimpin, komunikasi itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Bapak, baik, terima kasih
sudah terjawab dengan baik dan dapat saya simpulkan tadi dari yang terakhir adalah bahwa kuncinya adalah dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika adalah komunikasi ya Pak. Itu yang kita terapkan di sini, terlepas itu benar atau tidaknya, karena apa ya, sebagai pemimpin juga kita memerlukan insting. Ya, betul. Ada insting ya, ada insting. Kemudian ya ada hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan dan itu sangat melekat bagi seorang pemimpin. Ya. Apa yang saya katakan tadi, insting ya. Insting ya. Ya, uji. Ada di tahapannya uji. Oke. Ya, oke. Baik Bapak, itu saja. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan untuk sharing-sharingnya ini cukup menambah wawasan saya karena berkaitan dengan pengalaman langsung yang pernah Bapak lakukan. Sama-sama Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Semangat pagi Bu. Selamat Aduh, pagi. kayaknya ini ya baru datang aja udah cerah banget. Aduh, ada apa nih ya Bu? Ya, begini Bunda. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf kalau mungkin nanti agak mengganggu aktivitasnya ini ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi kebetulan saya sudah mengikuti kegiatan atau program guru penggerak, kemudian di modul 3.1 ini ada tagihan berupa interview kepada kepala sekolah di modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin begitu Bunda. Pemimpin ya Bu ya. Iya siap. Iya. Jadi nanti minta waktunya ya Bu ini mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin mulai saja Iya, silakan monggo. Baik, langsung saja ya Bu untuk pertanyaan yang pertama. Ini mungkin terkait pengalaman Bunda selama ini sebagai kepala PAUD ya, PAUD dan Kober Aki Senak. Mungkin pernah menemui kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Nah kemudian bagaimana sih Bunda mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Mungkin Bu, saya selaku kepala PAUD mungkin ada beberapa ya hal yang pernah saya alami mungkin ya berkaitan dengan hal itu. Mungkin itu bisa masuk. Pernah kami itu, jadi kalau di PAUD di sekolah manapun saya yakin itu ada operator ya, operator sekolah seperti itu. PAUD pun seperti itu, meskipun kami dari PAUD Kober itu kan sebenarnya lembaga non formal. Kami pun tapi tetap ada operator sekolah. Jadi operator kami namanya operator itu kan nggak wajib masuk kelas, tidak wajib masuk kelas, tapi gajinya tetap. Tiap bulan ada terus kayak gitu. Sedangkan dia nggak pernah ke sekolah, istilahnya seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa teman dari PAUD yang lain mungkin agak apa ya istilahnya cemburu istilahnya, mungkin seperti itu. Istilahnya saya bilang cemburu sosial ya. Kalau temannya guru yang lain masuk tiap hari gitu, tapi yang satu gitu sekarang dia nggak pernah masuk, tapi bulanan tetap keluar meskipun dia ada kerjaan atau enggak seperti itu. Mungkin itu Bu ya, bisa masuk nggak itu? Oh iya, ya, dan termasuk dilema etika juga yang dia. Nah, kemudian tadi bagaimana Bunda mengidentifikasi ini dilema etika kan? Jadi saya memperhatikan sih ya, guru-guru saya, kok kayaknya ada yang kurang harmonis di dalam di grupnya itu, mungkin komen-komennya mungkin kan seperti itu. Jadi saya cek, saya pelajari dalami, oh ternyata setelah ketemu mungkin masalahnya di sini. Seperti itu. Jadi saya ya komunikasikan lah ya, saya coba ajak bicara gitu. Kenapa sih kok kayaknya kurang agak anget sedikit gitu di grup itu, mungkin begitu. Iya baik Bu. Nah kemudian berkaitan dengan kasus yang dilema etika tadi
lagi bagaimana ini Bunda menjalankan pengambilan keputusannya yang ada di sekolah Bunda tadi atau ada di PAUD tadi, di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar nih ternyata biasa atau kita sebut dengan dilema etika. Kalau saya selaku kepala PAUD, kemarin memang guru-guru saya ajak ngobrol bareng, jadi saya kumpulkan jadi satu, gitu, saya kumpulkan jadi satu. Jadi saya kembalikan, saya ulangi tupoksi masing-masing guru. Jadi kalau namanya guru kelas, tugasnya memang masuk kelas, jadi setiap hari harus masuk kan seperti itu. Guru bantu yang istilahnya apa ya? Guru bantu yang kelas, jadi kan ada wali kelas, ada guru bantunya. Jadi guru bantu itu yang membantu wali kelas, gitu. Dia nggak wajib ada di depan, tapi kewajiban dia adalah membantu wali kelas seperti itu. Dan operator tugasnya itu segala sesuatu yang berkaitan dengan hal dapodi itu urusan operator nggak wajib masuk kelas seperti itu. Jadi saya sampaikan lagi kepada guru-guru, jadi nggak boleh ada kecemburuan, karena kalau guru ya memang wajib masuk, tapi kalau operator nggak wajib masuk. Ya baik Bunda. Kemudian ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Bunda lakukan selama ini? Kalau saya yang saya lakukan yang pertama tadi mengidentifikasi ya Bu, saya cari tahu dulu kenapa, mungkin nggak hanya dari satu dua orang, jadi saya tanya kenapa sih, nah, setelah ketahuan saya ajak ngobrol bareng, setelah saya ingatkan mereka tentang tupoksi masing-masing. Oh iya Bun, tapi setelah itu ternyata ya memang ada dari beberapa bunda ataupun dari operator. Ya Bun, saya mengakui lah istilahnya memang saya nggak pernah masuk kelas, gitu. Saya nggak pernah ke sekolah. Nah dia yang berjanji sendiri, jadi ya mulai besok saya insya Allah bisa masuk meskipun cuma 1 hari untuk masuk ke sekolah. Nah membantu yang hari apa saya insya Allah bisa. Ya, seperti itu diselesaikan bersama. Iya, bersama bareng-bareng. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus atau permasalahan terkait dilema etika? Kalau saya yang paling efektif menurut saya ya, satu memang harus diajak ngobrol dulu. Jadi mereka itu awalnya seperti apa? Oh Bun, harusnya kan kemarin dulu Bun, harusnya ya meskipun operator gak wajib masuk kelas ya, meskipun seminggu sekali atau sebulan sekali ya boleh ya ke PAUD seperti itu. Kalau dari operator seperti apa? Seperti itu setelah dapet, ternyata ya setelah kita sharing bareng lah istilahnya, sharing bareng tapi tetap keputusan beda di kepala sekolah istilahnya seperti itu. Ya, kalau tadi sudah hal yang paling efektif adalah dengan mengkomunikasikan tadi ya Bunda. Kemudian pasti ada tantangan tersendiri ya Bunda ya dalam menghadapi masalah seperti ini. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, tantangannya kalau bagi saya ya, saya jawabannya oke mungkin Sudah ya Bu. jadi ketika kita sudah mencapai kesepakatan, nanti saya berangkat meskipun hanya 1 hari, mungkin seminggu sekali. Nah, ketika nanti dalam kenyataannya setelah selesai kita kumpulkan itu, kok ternyata nggak berangkat kan? Sebenarnya saya wajib berhak untuk mengingatkan karena dia sudah berjanji sendiri seperti itu kan. Kok ternyata nggak berangkat kan? Saya colek lagi gimana Bun, sibuknya seperti itu. Jadi tantangannya ketika nanti dia udah saya mengingatkannya. Ya bahasa saya itu tadi Ya, sungkan ya. Iya. Karena mungkin sudah berulang kali ya. Ya, jadi itu menjadi tantangan tersendiri ya Bu saat pengambilan keputusan dari harus seperti apa. Kemudian apakah Bunda ini punya tata kelola tadi atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika tadi? Nah, apakah Bunda langsung menyelesaikan di tempat atau tadi mengatur jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian kalaupun ada itu ada bentuk atau prosedurnya seperti apa mungkin yang Bunda jalankan? Dari kami ya Bu, di lembaga kami ketika memang dirasa ada sesuatu yang maaf nih dirasa ada
ya efeknya gitu. Ya saya bicarakan sama guru-guru dulu, kapan nih kita bisa kumpul kayak gitu. Ketika memang tidak ada telepon, langsung saya misalnya kan nyari jadwal itu kan agak susah nih, yang satu bisa, yang satu enggak, satu bisa, satu enggak. Nanti saya putuskan, yuk nanti kita di akhir bulan tanggal sekian kita kumpul bareng seperti itu. Jadi terjadwal ya Bu? Iya, jadi kemarin udah berjalan kita 2 bulan sekali yuk sepertinya tentang RTP dan yang lain. Jadi kita Baik Bunda. Nah, terkait faktor-faktor atau mungkin adakah orang atau bapak tadi yang selama ini mempermudah Bunda dalam membantu Bunda dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika itu? Di lembaga kami ya Bu, di lembaga Posko Bakti Sena, dalam pengambilan keputusan saya selaku kepala sekolah tentang meminta pertimbangan daripada pembina, karena kita ada pengawasnya, ada pembina seperti itu. Jadi kami setelah ketahuan ada masalah, saya konfirmasikan dulu kepada pembina kita, ini seperti ini gimana ya kira-kira itu. Ketika memang masalah itu dibutuhkan untuk mungkin agak ribet gitu ya masalahnya, tapi ketika masalah yang masih bisa kita selesaikan ya mungkin saya selaku kepala sekolah langsung mengambil itu. Jadi ketika itu menyangkut banyak pihak ya mungkin saya tetap meminta pertimbangan seperti itu. Baik. Jadi yang kedua itu adalah tadi dari pembina. Iya, lembaga ya. Lembaga. Tiba di pertanyaan terakhir ini. Oh iya. Dari semua hal yang Bunda sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang mungkin Bunda bisa petik ya dari pengambilan keputusan yang pernah Bunda laksanakan terkait dilema etika? Kalau bagi saya Ibu ya, dari kemarin-kemarin pengalaman ada masalah ini itu ternyata sebenarnya kalau komunikasi kita lancar, nggak usah ada yang disembunyikan, sebenarnya nggak usah saling komentar di belakang gitu. Jadi kita kalau misalnya ada masalah ini, saya kurang serti Bu kayak gini, komunikasinya lancar, kita baik, insya Allah masalah itu ya enggak, istilahnya nggak usah dianggap jadi masalah seperti itu. Jadi komunikasi yang lancar, insya Allah aman. Jadi komunikasinya jadi lebih baik ini ya Bu. Iya. Kita buka. Iya. Lebih baik Bunda, ini semua pertanyaan sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk meluangkan waktu dan berbagi pengalaman kepada saya. Ini cukup menginspirasi saya nantinya bagaimana saya harus mengambil keputusan jika saya mungkin bertemu dengan kasus-kasus terkait dilema etika ini. Sekali lagi terima kasih Bunda, sukses selalu Bunda dan PAUD Bakti Sena. Ya, semoga ya nantinya bisa tadi sekali lagi bermanfaat untuk saya. Terima kasih. Iya, terima kasih sama-sama Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.